Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini sehat walafiat. Pada pagi ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6, yaitu tentang menyayangi hewan. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, marilah bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak tetap semangat belajarnya ya. Mohon dibuka bukunya halaman 191. Sudah dibuka bukunya halaman 191. Baiklah anak-anak. Pada halaman 191 ini menyayangi hewan dengan cara memeliharanya adalah hal yang menyenangkan. Hewan juga bisa dilatih untuk bisa melakukan berbagai kegiatan seperti berbaris, mengendarai sepeda, dan menari. Kita dapat melihat hewan-hewan yang terlatih itu dalam sebuah pertunjukan sirkus. Tidak hanya hewan yang jinak, hewan buas pun dilatih agar bisa ikut pertunjukan. Dalam sebuah kelompok sirkus, hewan-hewan dilatih dan dirawat dengan baik. Selain dilatih, hewan-hewan tersebut juga diberi makanan dan dibersihkan badannya dengan teratur. Para pelatih sangat menyayangi hewan-hewan asuhannya. Baiklah anak-anak, pada halaman 192 ini ada gambar ya. Ada gambar harimau dan beruang sedang dilatih untuk ikut pertunjukan sirkus. Di bawahnya petugas sirkus sedang mempersiapkan makanan untuk hewan pemakan daging. Tugas memotong daging menjadi 8 bagian sama besar. Nah, ini ada gambar di halaman 193 beruang dan harimau. Yang pertama adalah 5 bagian daging diberikan untuk harimau. Bagian daging yang dimakan harimau jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah berapa anak? Yaitu adalah 5/8. Kemudian 3 bagian daging diberikan untuk beruang. Bagian daging yang dimakan beruang jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah 3/8. Baiklah anak-anak, hewan. Terus kemudian perhatikan gambar berikut untuk mempelajari bilangan pecahan. Nah, ini satu bagian utuh, belum diarsir ya anak-anak. Kemudian satu bagian dari 2 bagian sama besar. Nah, ini ada 2 kotak, yang satu diarsir, yang satu tidak diarsir. Kemudian 2 bagian dari 4 bagian sama besar. Ini ada 4 kotak, yang 2 diarsir, yang 2 tidak diarsir. Yaitu 2 bagian dari 4 bagian, berarti 2/4. Kemudian di bawahnya 4 bagian dari 8 bagian, itu sama besar, itu 4/8. Baiklah anak-anak, pada halaman 194 coba berlatih menuliskan pecahan yang senilai dengan 2/3. Lihat bagian gambar anak-anak, yang diwarnai adalah ada 2 yang diwarnai, yang diarsir atau yang diwarnai. Kemudian jumlah kotaknya seluruhnya ada 3. Berarti 2/3. Yang bagian bawahnya ada berapa kotak anak-anak? Kita hitung 1, 2, 3, 4, ada 6. Ada 6 kotak. Terus 2/3 sama dengan berapa anak-anak? 4/6. Dihitung yang di kotak itu ada yang berwarna itu ada 4, jumlah kotaknya 6, jadi 4/6. Kemudian di bawahnya itu ada 12 kotak. 12 kotak. Kemudian yang diwarnai atau yang diberi arsir itu ada berapa anak? Ada 8. Berarti 8/12. Nah, ini ada latihan juga, nanti anak-anak dikerjakan. Kemudian ada pada halaman 195 ada soal. Seorang petugas sirkus mempersiapkan makanan untuk hewan-hewan peliharaannya. Petugas tersebut memotong daging menjadi 15 bagian yang sama besar. 7 bagian diberikan untuk beruang, 6 bagian diberikan untuk harimau. Sisanya mereka berikan untuk singa. Pertanyaan anak-anak, tuliskan bilangan pecahan untuk bagian daging yang dimakan hewan-hewan tersebut. Bagian daging yang dimakan harimau adalah, harimau kebagian berapa tadi?
harimau adalah 6, berarti 6/15. Kemudian bagian daging yang dimakan beruang adalah 7/15. Kemudian bagian daging yang dimakan singa adalah 2/15, anak-anak. Baiklah, hewan-hewan pemakan daging biasanya termasuk hewan buas, sehingga tidak dapat dipelihara dengan bebas. Perlu orang ahli kalau kita mau memelihara dan melatih hewan-hewan tersebut. Anak-anak, Bapak lanjutkan pada halaman 196. Ada gambar nih, ada 3 gambar. Dalam pertunjukan sirkus, kita dapat menemukan berbagai orang dengan peran dan tugas yang berbeda-beda. Nah, ini ada pelatih nih, gambar pelatih yang bertugas untuk melatih hewan-hewan agar dapat tampil dengan baik. Kemudian ada pegawai nih, gambar yang kedua, pegawai sirkus yang bertugas untuk menyiapkan tempat pertunjukan. Kemudian juga yang ketiga, ada juga pegawai yang bertugas untuk menjual tiket. Pembagian tugas dilakukan untuk apa, anak? Untuk mempermudah suatu pekerjaan. Pernahkah kamu berbagi tugas dengan teman-temanmu saat mengerjakan tugas di sekolah? Misalnya mengerjakan kelompok, ya, kelompok misalnya membersihkan kelas. Nah, itu harus ada yang berperan. Ada yang bagian menyapu, ada yang bagian mengepel, ada yang bagian membersihkan kaca, sehingga pekerjaan cepat selesai. Contohnya anak-anak ya. Baiklah anak-anak, pada halaman 197 ini ada cerita dongeng tentang si kancil dan buaya. Bapak ini ya, bacakan tentang kancil dan buaya. Krukuk, 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 terdengar suara dari perut si kancil. Si kancil pun terbangun dari tidurnya. Perutnya terasa sangat lapar setelah seharian bermain dan akhirnya tertidur di dalam hutan. Si kancil membayangkan mentimun, makanan kesukaannya. Kebun mentimun tumbuh subur di seberang sungai. Kancil ingin sekali memetik mentimun di kebun itu. Namun kancil kebingungan mencari cara untuk dapat menyeberangi sungai. Sementara itu banyak sekali buaya yang tinggal di dalam sungai. Si kancil pun berpikir dan mencari akal agar dapat menyeberangi sungai. Tiba-tiba ia berteriak memanggil para buaya. "Hai buaya, keluarlah." Baiklah anak-anak, ada apa teriak-teriak? Kancil, sahut buaya. Apakah kalian tidak merasa lapar? Aku dengar di seberang sungai itu ada banyak daging segar yang siap disantap. Kenapa kalian tidak ke sana? Tanya si kancil. Aku mau mengambilkan daging itu untuk kalian. Asal bantu aku menyeberang sungai itu, lanjut kancil. Baiklah, tetapi bagaimana kami bisa membantumu? Tanya buaya. Berbarislah kalian sampai ujung sungai itu. Biarlah aku berjalan menyeberangi sungai melalui punggung kalian, kata kancil. Si kancil terus melompat dari satu punggung buaya ke buaya lainnya. Hingga akhirnya si kancil sampai di seberang sungai dan mengucapkan terima kasih kepada buaya-buaya itu atas bantuannya. Anak-anak, nanti ada linknya ya. Buatlah akhir dari cerita tersebut sesuai dengan imajinasimu. Setelah membaca dongeng, cobalah untuk memainkan peran tentang dongeng tersebut. Baiklah anak-anak, pada halaman 201 kita akan mempelajari tentang pembelajaran 6. Cobalah memainkan peran sesuai dengan cerita yang telah kamu buat pada pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya adalah cerita tentang si kancil dan buaya. Baiklah anak-anak, pada halaman 202, manakah bagian cerita yang kamu sukai? Kemudian, manakah bagian cerita yang tidak kamu sukai? Kemudian, gambarlah kembali cerita tersebut dalam sebuah gambar sederhana. Kemudian pada halaman 203, apakah semua anggota kelompok mendapatkan peran? Kemudian,
apakah semua anggota kelompok melaksanakan perannya dengan baik-baik. Jadi di sini tadi ada sebuah cerita dongeng tentang si kancil dan buaya. Jadi dengan kita membaca terlebih dahulu, kita akan mengetahui cerita mana yang kamu sukai dan yang tidak kamu sukai dalam cerita si kancil dan buaya. Kemudian biasa di dongeng itu ada yang berperan sebagai kancil, ada yang berperan sebagai buaya. Nah, itulah tentang cerita dongeng si kancil dan buaya. Untuk dapat menjadikan kelompok terbaik, kerjasama yang baik dari setiap anggota kelompok sangat dibutuhkan anak-anak. Kemudian melaksanakan peran masing-masing dengan baik adalah salah satu contoh kerjasama yang baik. Anak-anak, ada banyak peran dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama yang baik dari setiap peran sangat dibutuhkan agar kehidupan berjalan dengan baik. Baiklah anak-anak, dilanjutkan pada halaman 204. Ada orang yang berperan sebagai pelajar. Tugasnya anak-anak apa? Menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Kemudian ada yang berperan sebagai guru. Tugasnya mengajarkan ilmu dengan baik. Kemudian juga ada petugas keamanan lingkungan. Tugasnya menjaga keamanan lingkungan. Ada gambar 3 nih anak-anak ya. Gambar anak sekolah, kemudian gambar guru, kemudian gambar petugas keamanan lingkungan. Peran apa lagi yang ada di sekolah di sekitarmu? Cobalah cari tahu peran orang-orang yang ada di sekitarmu. Tanyakan apa peran dan tugasnya. Tuliskan informasi yang kamu dapatkan pada tempat yang tersedia. Peran petugas penerima tamu sekolah. Tugas memberikan informasi dan memberikan pelayanan yang baik jika ada tamu yang datang ke sekolah. Kemudian dilanjutkan anak-anak pada halaman 205. Cobalah menggambarkan pembagian tugas dan peran seperti cerita di bawah ini. Gambarlah jenis tanaman pada bagian tanah sesuai dengan bacaan berikut. Gunakan warna yang berbeda untuk setiap gambar. Perhatikan anak-anak. Seorang pengusaha mempekerjakan 4 petani untuk mengolah tanah perkebunannya. Pengusaha tersebut membagi tanah menjadi 16 bagian sama besar. Lalu membagi tugas seperti berikut ini. Petani A bertugas menanam tomat pada 7 bagian tanah. Kemudian petani B bertugas menanam sayur bayam pada 3 bagian tanah. Kemudian petani C bertugas menanam cabai pada 2 bagian tanah. Baiklah anak-anak, pada halaman 206, petani D bertugas menanam bunga pada 4 bagian tanah. Kemudian anak-anak tuliskan bagian tanah yang ditanami dalam bentuk bilangan pecahan. Contoh nomor 1 nih anak-anak nih, kita kerjakan bersama-sama yuk anak-anak. Tanah yang ditanami tomat terdiri dari 7 bagian. Ditulis dalam pecahannya adalah 7 per berapa tadi anak-anak? Buat semuanya 7 per 16. Ada 7 per 16. Kemudian soal-soal berikutnya nanti dikerjakan anak-anak. Bapak sudah membuat link untuk dikerjakan. Demikianlah pembelajaran pada pagi ini. Kita telah belajar tentang dongeng, cerita dongeng si kancil dan buaya. Kemudian juga kita telah belajar tentang pecahan dan juga belajar tentang peran dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan bisa dipahami semuanya anak-anak. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kita semuanya diberikan sehat oleh Allah SWT dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.